العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam asy-syekh al-imam asy-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal afbillah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asraris sa'iris salihina amin ya rabbal alamin. Ila anqala wa yumus thulatha. Sampai di sana ya, insyaallah sampai di sana. Kita melanjutkan pembahasan part 2 sekarang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hari-hari di mana kita dianjurkan untuk tidak melaksanakan pernikahan di hari itu. Sedikit review, yang pertama itu adalah hari Rabu. Kedua, kemudian hari tanggal 3, tanggal 5, tanggal 13, tanggal 16, 21, 24, dan 25 setiap bulannya. Ada 8 hari yang kemudian kita diwanti-wanti untuk tidak melaksanakan pernikahan atau melaksanakan hal-hal baik pada hari-hari 8 hari ini. Selanjutnya, wa yaumut tsulatsa'a, dan hari Selasa. Selain hari Rabu juga ada hari Selasa. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu. Faqala ya mudamin di annahu hadatun fihi hawwa'u. Wa qatala ibnu adama akhahu wa fihi kutila Jarjis wa Zakaria wa Yahya waladuhu alaihimussalam. Wa sahartu Fir'auna wa Asyata bintu Mazahimi imratu Fir'aun
Wa baqaratu bani Israila wa lihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijamah yaumus sabat asyad dan nahi. Dan kemudian selain 8 hari yang telah disebutkan, yang selanjutnya adalah hari Selasa. Hari Selasa kita juga dianjurkan untuk tidak melaksanakan pernikahan. Kenapa? Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang tentang hari Selasa ini. Rasulullah pernah ditanya tentang hari Selasa. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, yaumud damin. Hari Selasa itu adalah hari darah. Dikatakan hari Selasa itu adalah hari darah. Li'annahu hadatun fihi hawa'u. Karena sesungguhnya hadatun mengalami haid fihi pada hari Selasa itu hawa'u, ibunda Hawa. Ibunda Hawa itu mengalami hari haid, itu di hari Selasa. Dikatakan hari darah. Wa qatala ibnu Adam akhahu, dan kemudian membunuh siapa anak Adam itu akhahu kepada saudaranya. Anaknya Adam yaitu dikenal dengan nama Qabil, membunuh saudaranya Habil gitu kan. Itu terjadi pada hari Selasa. Wa fihi qutila Jarjisu. Kemudian pada hari Selasa itu juga terbunuhnya Jarjis. Dalam riwayat Jarjis ini adalah ulama atau wali, dalam riwayat yang lain adalah nabi. Terbunuhnya orang soleh. Hari Selasa ini terbunuhnya Jarjis. Wa Zakariya'u, dan Nabiullah Zakaria juga terbunuh pada hari Selasa. Wa Yahya, dan Nabiullah Yahya. Nabiullah Yahya itu waladuhu adalah anak atau putra Nabiullah Zakaria. Nabiullah Zakaria dan juga putranya Nabiullah Yahya itu terbunuh pada hari Selasa alaihissalam. Wa saharatu Fir'auna, kemudian para penyihirnya Fir'aun. Para penyihirnya Fir'aun juga terbunuh pada hari Selasa. Wa Asiyatu bintu Mazahim, dan Asiyah bintu Mazahimah, putranya atau putrinya Mazahim. Imratu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah, itu juga terbunuh pada hari Selasa. Wa baqaratu bani Israila, dan sapi-sapinya Nabi Israel, Bani Israel. Sapi-sapinya Bani Israel juga terbunuh di hari Selasa. Walihada, oleh karena setelah disebutkan tadi dari haidnya Sayyidah Hawa, membunuhnya Qabil kepada Habil, terbunuhnya Jarjis, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, terbunuhnya para penyihirnya Fir'aun, terbunuhnya Asiyah, terbunuhnya atau tersembelihnya sapinya Bani Israel, itu semuanya terjadi hari Selasa. Oleh karena itu kemudian nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hijamah. Sampai kemudian Rasulullah melarang anil hijamah, dari melakukan bekam yaumus sabti, pada hari Sabtu. Korelasinya ke sini. Jadi ketika terjadi hari-hari darah ini, maka hijamah yang di sana ada proses mengeluarkan darah itu jangan sampai dilakukan pada hari Selasa. Rasulullah melarangnya. Di sini kan ada teman-teman aktivis bekam gitu kan. Jadi kalau mau membekam itu jangan dilakukan pada hari Selasa. Korelasinya juga ke sini. Asyad dan nahi, dengan sangat larangan. Dengan larangan yang tegas atau larangan yang sangat. Alasannya itu karena ini adalah hari-hari tragis. Banyak terjadi pertumpahan darah pada hari Selasa. Wa qala fihi sa'atun la yarqa'u fiha ad-damu. Kemudian juga dikatakan fihi, pada hari Selasa ini, sa'atun adalah satu waktu, la yarqa'u yang terus-menerus atau tidak terputus. La yarqa'u yang tidak terputus, fiha pada saat ini, ad-damu apa darah. Pada hari Selasa ini adalah waktu di mana tidak terputus, artinya terus-menerus terjadinya pertumpahan darah. Banyak darah yang terjadi pada hari Selasa ini. Wa fihi nazala iblisu ilal ardi. Pada hari Selasa juga nazala turun iblis ilal ardi, ke bumi. Iblis itu adalah sosok
atau makhluk yang paling dekat dengan Allah. Tapi kemudian karena eh, menentangnya dia kepada Allah, kemudian dia menjadi makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Dan itu terjadi diturunkan ke bumi pada hari Selasa. Hari nahasnya iblis terjadi pada hari Selasa karena diturunkan, dikeluarkan dari surga dan diletakkan di bumi. Wa fihi khuliqat jahannamu. Pada hari Selasa juga khuliqat diciptakan jahannamu apa neraka. Neraka itu juga diciptakan pada hari Selasa. Wa fihi sallatallahu malakal mauti ala arwahi bani adamah. Kemudian wa fihi pada hari Selasa juga sallatallahu Allah memberikan kuasa. Allah memberikan ya kuasa malakal mauti kepada malaikat maut, malaikat Israel ala arwahi bani adamah untuk mengeksekusi manusia bani Adam. Jadi Allah memberikan titahnya kepada malaikat Israel itu untuk mengeksekusi orang-orang yang sudah waktunya untuk meninggal dunia pada hari Selasa. Wa fihi ubtuliya Ayyub alaihi salam. Pada hari Selasa juga Nabiullah Ayyub diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi tufiya Musa wa Harun alaihi wassalam. Pada hari Selasa juga telah diwafatkan siapa Musa wa Harun, Nabiullah Musa, Nabiullah Harun itu meninggal dunia atau diwafatkan pada hari Selasa. Jadi seperti itu. Jadi hari Selasa ini dikatakan adalah hari nahas. Hari Selasa adalah hari pertumpahan darah yang tidak pernah terputus. Selalu terjadi terjadi hal-hal tragis pada hari-hari ini. Banyak terbunuhnya para nabi pada hari Selasa ini. Karenanya dihindari untuk melaksanakan pernikahan di hari tragis hari Selasa. Itu yang selanjutnya. Hari yang selanjutnya hendaknya dijauhi. Kemudian wa yaumul arbi'i. Hari Rabu kita ulas kembali. Hari Rabu juga termasuk hari yang sebaiknya dihindari untuk melaksanakan pernikahan. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh juga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hari Rabu ini. Kenapa hari Rabu kemudian dilarang atau dihindari untuk melaksanakan pernikahan? Faqala, Rasulullah menjawab, yaumun nahasin ugriqa fihi fir'aun wa qaumuhu wa ahlaka 'ada wa thamuda wa qaumu salih gitu. Rasulullah pernah ditanya tentang hari Rabu, kenapa hari Rabu ini hendaknya dihindari? Kemudian Rasul menjawab, hari Rabu itu adalah yaumun nahasin, itu adalah hari nahas. Kenapa? Karena ugriqa fihi, karena ditenggelamkan fihi pada hari Rabu itu Fir'aunu, siapa Fir'aun wa qaumuhu dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya itu ditenggelamkan oleh Allah pada hari Rabu. Wa ahlaka 'ad wa Tsamud, dan Allah juga membinasakan kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad, kaum Tsamud itu Allah binasakan pada hari Rabu. Kaum Ad Tsamud itu adalah kaum Salihin. Salihin adalah kaumnya Nabiullah Saleh. Kaumnya Nabiullah Saleh, Ad dan Tsamud dibinasakan oleh Allah di hari Rabu. Silahkan flashback kembali cerita-cerita yang telah disampaikan tadi, hari-hari tragis yang telah terjadi pembunuhan, pembantaian. Silahkan teman-teman flashback pada sejarah. Itu kemudian wa akhiru arbi'i fi syahri asy'amu. Jadi pada wa akhiru arbi'i, adapun Rabu terakhir fi syahri pada setiap bulannya asy'amu adalah lebih tragis. Hari Rabu, setiap hari Rabu itu hari nahas, hari tragis. Hari Rabu di bulan terakhir, di akhir bulan, itu lebih tragis lagi. Hendaknya dihindari. Wajah dan juga terdapat ada keterangan yaumul arbi'i la akhda wa ata'ah. Hari Rabu itu tidak ada pemberian dan juga tidak ada pengambilan, tidak mengambil sesuatu, tidak mengumpulkan sesuatu dan juga tidak memberikan sesuatu. Jangan memberikan sesuatu, jangan mengambil sesuatu di hari Rabu. Wa warada fil athari an-nahyu an qasil al-fari yaumal arbi'i wa annahu yurithul barasah.
Wa warada dan juga terdapat datang fil athari dalam athar an-nahyu ada satu larangan an qasl adfari untuk memotong kuku. Dilarang untuk memotong kuku yaumal arbi'i pada hari Rabu. Bukan hanya menikah, tapi juga sampai memotong kuku pun, memotong kuku yang hal kecil yang mungkin menurut kita adalah hal yang sepele, itu juga dihindari jangan sampai dilakukan di hari Rabu. Kenapa? Wa annahu yuridul barasa. Karena memotong kuku di hari Rabu itu bisa mewariskan atau bisa berimplikasi terhadap penyakit baros, penyakit belang. Waqad taradada fihi ba'dul ulama'i fabtuliya. Dan sungguh terjadi keraguan-raguan fihi tentang qasil adfar yuridul baros, tentang memotong kuku yang bisa berimplikasi yang akan berdampak terhadap penyakit baros, itu ada ulama yang ragu-ragu, ba'dul ulama. Orang ulama, sebagian ulama yang ragu-ragu terkait dengan ancaman ini, sehingga dia melakukan memotong kuku di hari Rabu, fabetul dia. Lalu kemudian beliau itu diuji dengan penyakit baros. Wa fin nasihati wa yattaqa al-ayyamul lati ja'a an-nahyu 'anit taqlimi fiha kal hijama was safari wa nahwihi firaran ayusibahu syai'un mimma tuwida 'alaihi fiha andaru baqiyatahu. Wa fin nasihati dan dalam kitab An-Nasihah. Ada kitab namanya An-Nasihah. Wa yuttaqo dan dihindari al-ayyamu apa hari-hari allati ja'a an-nahyu yang datang suatu larangan anit taklimi dari memotong kuku fiha pada hari tersebut kal hijamati sebagaimana juga melakukan bekam hijama was safari melakukan safar perjalanan wa nahwihi dan lain sebagainya. Adapun larangan itu untuk memotong kuku dan lain sebagainya itu firoron sebagai bentuk melarikan diri. Ayusibahu agar supaya firoron sebagai untuk melarikan diri ayusibahu supaya tidak tertimpa gitu. Ayusibahu untuk menimpa hu kepada man syai'un apa sesuatu mimma dari apa-apa tuwuk ida yang dijanjikan alaihi atas ma itu fiha pada hari tersebut. Artinya larangan-larangan yang sudah disebutkan tadi, hari-hari yang sebaiknya dihindari untuk melakukan perkara-perkara kebaikan itu sebaiknya dihindari untuk menghindari atau untuk melarikan diri supaya tidak keburukan itu tidak menimpa kepada kita. Supaya keburukan-keburukan yang telah dijanjikan, ancaman-ancaman yang telah disampaikan tadi bahwa akan terjadi baros, akan terjadi belang, penyakit ini dan itu hal semacamnya itu supaya tidak terjadi maka sebaiknya kita hindari untuk melarikan diri dari hal itu semua. Lakin qala Ibnu Yunus an Malik la ba'sa bittila'i wal hijamati yaum as-sabti wal arbi'i. Lakin akan tetapi qala berkata Ibnu Yunus berkata an Malik dari Malik la ba'sa enggak ada masalah bittila'i untuk menghias wal hijamati untuk melakukan bekam yaum as-sabti pada hari Sabtu wal arbi'i pada hari Rabu. Katanya Ibnu Yunus, beliau meriwayatkan dari Imam Malik bin Anas bahwa nggak ada masalah mau melakukan hari Sabtu kayak mau melakukan hari Rabu kayak nggak ada masalah mau menghias, mau melakukan hijamah, bekam, melakukan pernikahan, melakukan safar nggak ada masalah. Kenapa? Wal ayyamu kulluha lillah karena semua hari wal ayyam adapun hari-hari kulluha semua hari lillah adalah milik Allah. Semua hari itu adalah milik Allah. Sehingga Allah yang menentukan semuanya, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan ini itu, dengan ancaman ini itu. Sudah lakukan. Itu katanya Ibnu Yunus. Wa kadzalika safar wan nikahu, begitu juga safar nikah silahkan lakukan. Lakukan hari Selasa, hari Rabu silahkan lakukan. Tapi kemudian mengatakan wa arahu 'adiman ayyakuna minal ayyami ma yujtanabu fihi dalika. Ini berarti musannif Ibnu Yam mengatakan wa arahu aku memandang kepada nikah adiman kepada sesuatu yang agung, kepada sesuatu yang sakral. Ayyakuna
seandainya ada minal ayyami dari hari-hari apa hari yujtanabu yang sebaiknya dihindari fihi pada dalika apa melakukan itu semua. Katanya Ibnu Yamun, saya melihat pernikahan itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang sakral. Maka sebaiknya, seyogianya, hari-hari di mana sebaiknya dihindari melakukan perkara nikah, ya dihindari. Jangan dilakukan perkara nikah itu. Jangan lakukan resepsi, jangan lakukan akad nikah pada hari-hari ini. Karena nikah itu bukan nikah itu adalah bukan sesuatu yang kecil. Nikah itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang besar, yang sebaiknya dilakukan pada hari-hari yang dianjurkan. Hari-hari yang tidak dianjurkan jadi hindari. Itu katanya Ibnu Yamun. Tapi wa angkaro kemudian mengingkari siapa Ibnu Yunus itu al-haditha kepada hadis bihada dalam kasus ini. Jadi intinya Ibnu Yunus ini termasuk orang yang kontradiksi terhadap ulama-ulama yang menentukan hari-hari yang sebaiknya dihindari untuk melakukan pernikahan. Ada pro kontra di sini antara ulama. Ibnu Yunus mengatakan hadis yang menerangkan tentang tentang masalah hari-hari itu adalah hadis-hadis yang dhaif sehingga beliau menghindari. Walamma su'ila radhiyallahu anhu an tarki fi'li ma dzukira kal haqqi wa taqlimil abfari wa wasli thiyabi yawma sabti wal arbi'i qala la tu'adi al ayyama fatu'adika. Kemudian mengatakan ketika ditanya Ibnu Yunus ini ketika ditanya ulama su'ila ketika ditanya siapa Yunus radhiyallahu anhu antar kifil lima dzukira tentang meninggalkan perkara, meninggalkan aktivitas, meninggalkan pekerjaan yang telah disebutkan tadi, kal halki seperti dukur, wa taqlimil alfari dan memotong kuku, wa wasli thiyabi dan bahkan membasuh atau mencuci baju, yauma sabti wal arbi'i di hari Sabtu dan hari Rabu. Yunus radhiyallahu anhu beliau ditanya tentang meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Beliau menjawab, qala la tu'adil ayyama fatu'adika. Jangan kamu musuhi hari-hari itu, maka niscaya hari itu juga akan memusuhimu. Jangan kau musuhi, jangan kau takut dengan hari Rabu, jangan kau takut dengan hari Selasa, jangan kau takut dengan hari Sabtu. Jangan, nanti justru mereka lah hari-hari itu yang akan memusuhi kamu, jangan. Artinya gimana? La ta'ata gitu annalaha ta'atiran fi idrorika. Jangan kamu yakini bahwa hari-hari tersebut takdiran akan memberikan pengaruh, akan memberikan dampak fi idrorika di dalam memberikan bahaya kepadamu. Jangan kamu meyakini bahwa hari-hari ini akan membahayakanmu. Jangan. Farubbama tuwafiqa iradatullahi bikadzalika. Maka jangan-jangan nantinya akan sesuai kehendaknya Allah, iradatullah ini, kehendak Allah akan sesuai dengan dugaanmu itu. Apa yang menjadi asumsimu, apa yang menjadi keyakinanmu tentang nahasnya hari-hari ini, nanti khawatir itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Kamu takut, nanti kalau motong kuku di hari Rabu nanti akan terjadi boros. Khawatir nanti terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah, kamu benar-benar terkena boros. Itu katanya. Ini kita menanggapi atau kita membaca orang-orang atau ulama-ulama yang menentang atau tidak setuju dengan hari-hari atau ketentuan hari-hari itu. Maka nabaha ala hada dan sungguh telah memberikan warning, telah memberikan peringatan kepada kasus yang seperti ini. Asy-Syaikhu Al-Khalil rahimahullah fi jami'ihi, siapa Syekh Khalil rahimahullah fi dalam kitab jami'nya biqaulihi dengan perkataannya beliau wala tajtanib fi ba'dil ayami ba'dal a'mali wa amal fi kulli yawmin ma syi'ta fa inal ayyama kullaha lillah la tadur wa la tanfa'. Katanya Syekh Khalil dalam kitab jami'nya, jangan kamu menjauhi hari-hari untuk melakukan aktivitas. Wa'mal fi kulli yawmin ma syi'ta. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Terserah kamu, ma syi'ta, terserah kamu, lakukan yang mau kamu lakukan. Fa inal ayyama kullaha lillah. Karena hari-hari itu semua adalah milik Allah. La tadur wa la tanfa'. Dia tidak bisa memudaratkan,
tidak bisa memberikan bahaya dan juga tidak akan memberikan manfaat. Sudah, lakukan aktivitasmu, jalankan apa yang menjadi kebiasaanmu atau keinginanmu. Mau menikah hari Rabu, silahkan menikah hari Rabu. Mau memotong kuku di hari Sabtu, hari Selasa, mau bekam hari Sabtu, silahkan lakukan bekam hari itu. Masyita, terserah kamu sudah. Karena hari itu semuanya milik Allah, Allah tidak akan hari itu milik Allah dan dia tidak akan memberikan mudarat, tidak akan memberikan bahaya. Qala Al-Manwi rahimahullah, kemudian Al-Manwi atau Al-Manawi, beliau mengatakan wal hasilu anna tawakkal arbi'a ala wajhi tiyarah wa dhanni i'tiqadil munajjimina haramun syadidun. Kesimpulannya, Al-Manawi memberikan kesimpulannya bahwa menghindari hari Rabu dengan dasar tiyarah, dengan dasar asumsi, dengan dasar pertimbangan hari ini adalah hari nahas, hari ini adalah hari yang diasumsikan terjadi sesuatu yang buruk, hari ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang diharapkan adanya kebaikan. Dan wadani i'tiqadil munajjamin, dan meyakini dan menduga atau meyakini orang-orang yang munajjim itu ahli nujum, meyakini ahli-ahli nujum yang mengatakan ini bagus, ini gak bagus, ini hari yang baik, ini hari yang gak baik. Itu adalah haramun syadidun. Itu adalah satu keharaman yang sangat haram katanya. Idil ayyamu kulluha lillah ta'ala la tadur wa la tanfa'u bidatihi. Karena hari itu semuanya milik Allah. Dia tidak akan memberikan mudarat, dia juga tidak akan memberikan manfaat dengan esensi atau dengan zat hari itu. Hari Rabu akan memberikan mudarat. Gak ada. Orang yang meyakini ini katanya An-Manwi itu adalah haram yang sangat haram. Meyakini dengan perkataan orang-orang ahli nujum seperti ini, sangat haram katanya. Bidunya dzalika la dhaira wala dhaira fihi wala mahdura. Tanpa itu semua tidak ada keburukan, tidak ada larangan akan hal itu semua. Lakukan masyita. Artinya lima taqarrara annahu yu'malu bid-dha'ifi fi mithli hadza. Artinya terhadap sesuatu taqarrara yang telah menetapkan ulama annahu yu'malu bid-dha'ifi, bahwasanya adalah mengamalkan bid-dha'ifi dengan sesuatu yang dhaif. Artinya kalau kita mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama yang menentukan hari-hari itu kita sesungguhnya telah mengamalkan hari-hari yang dhaif atau keterangan-keterangan yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Fi mithli hadza, dalam kasus yang seperti ini. Jadi ulama itu kontradiksi, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memang menentukan hari-hari, termasuk Ibnu Yamun di sini. Jadi Ibnu Yamun termasuk orang yang yang objektif gitu ya, karena dia tidak hanya mengandalkan riwayatnya yang meriwayatkan dari Sayyidina Ali tentang 8 hari itu, tapi dia juga menampilkan ulama-ulama yang menentang terhadap penentuan hari-hari ini. Disebutkan semuanya, ini loh hari yang baik menurut ulama ini, saya meriwayatkan dari Sayyidina Ali. Oh, ini loh ulama-ulama yang kemudian menentangnya, sudah disebutkan tadi ulama-ulama itu. Lalu bagaimana sikap kita? Kemudian dikasih solusi di sini. Wabihi yujma'u bainal qaulaini. Dengan kondisi yang seperti ini, yujma'u dihimpun bainal qaulaini, di antara dua sudut pandang ini. Kita adakan komparasi. Kita adakan komparasi untuk memberikan atau untuk mengambil sikap terhadap dua pandangan ulama ini. Ulama ini mengatakan pro, ulama ini mengatakan kontra, setuju, tidak setuju, bagaimana sikap kita kumpulkan, kita komparasikan. Dikomparasikannya bagaimana? Maka diambil dari satu cerita. Waqad qala fin nasihah, dan sungguh telah disebutkan dalam kitab An-Nasihah. Dzakara ba'dul ulama'i anna ba'dahum ihtajama yaumal arbi'i. Menyebutkan siapa sebagian ulama, anna ba'dahum, bahwa sesungguhnya ada sebagian ulama ihtajama, melakukan bekam, melakukan hijamah yaumul arbi'a, pada hari Rabu, yang itu adalah hari dilarang seseorang untuk melakukan hijamah, bekam. Wa fil dalam satu riwayat yang lain, yaumus sabti, hari Sabtu. Wa yaltafit
lima warada min qaulihi alaihi salatu wassalam, dan tidak menggubris, tidak menoleh siapa sebagian ulama ini terhadap sesuatu yang datang dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Man ihtajama yaumal arbi'i wa fi riwayatin yaumas sabti wa asabahu barasun fala yalumanna ila nafsahu." Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melakukan hijamah, melakukan bekam di hari Rabu, yaumul arbi'a, wa fi riwayatin dalam satu riwayat yaumas sabti pada hari Sabtu, wa asabahu barasun, lalu kemudian menimpa kepadanya penyakit baros, penyakit belang, fala yalumana ila nafsu, maka jangan kamu menyalahkan, fala yalumana, maka jangan menyalahkan, maka jangan apa namanya? Mencela ila nafsahu, kecuali kepada dirinya. Jangan salahkan siapapun kecuali kamu menyalahkan dirinya kamu. Kenapa kamu telah melakukan hijamah pada hari Rabu ini? Itu ada sabda Nabi seperti itu. I'tibaran bi adami sihhatihi. Jadi ulama tadi itu dia itu mengingkari terhadap hadis riwayat yang mengatakan sabda yang tadi ini, barang siapa yang melakukan hijamah maka jangan salahkan kalau kemudian dia terkena baros. Dia tidak menoleh, dia tidak menggubris hadis ini i'tibaran bi adami sihhatihi, karena dia memperhitungkan tidak adanya kesohihan hadis ini. Hadis ini enggak sahih. Hadis ini enggak sahih, dia dhaif. Dia mengatakan seperti itu, dia tidak menggubris sehingga dia melakukan pada hari Rabu. Fabarasun. Maka kemudian dia dikena penyakit baros. Ulama tadi yang tidak menggubris hadis Nabi, mengingkari dengan hari Rabu untuk melakukan hijamah, lalu kemudian dia melakukan hijamah, maka dia terkena baros, dia terkena penyakit. Fara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Kemudian dia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manami, dalam tidurnya. Dia bermimpi Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqah. Barang siapa yang melihat Nabi, maka sungguh dia telah melihat Nabi yang sesungguhnya. Ketika mimpi Nabi, kemudian ba'dul ulama ini fasyaka ilaihi. Dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya terkena penyakit baros ini ya Rasulullah." Faqala, lalu Rasulullah menjawab, "Alam yablughuka al-haditsu? Tidakkah sudah sampai kepadamu akan hadis bahwa barang siapa melaksanakan hijamah, melaksanakan bekam hari Rabu, maka dia akan dikena baros? Tidakkah sudah sampai hadis ini kepadamu?" Rasulullah menjawab seperti itu. Faqala, lalu dia menjawab lagi, "Ya Rasulullah, annahu lam yasihha." Hadis tersebut kan enggak sahih ya Rasulullah, itu hadis dhaif ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, "Ama yakfika qala Rasulullah." Apakah tidak cukup kepadamu bahwa ada kata qala Rasulullah? Enggak cukup. Itu kan di sana sudah dikatakan qala Rasulullah. Enggak cukup itu semua. Faqala, lalu kemudian dia menjawab, "Ya Rasulullah, atubu ilallah, saya bertaubat kepada Allah." Lalu kemudian lalu kemudian Nabi itu berdoa lahu untuk ba'dul ulama ini, "Falam yastaiqid illa waqad zala ma bihi." Maka dia tidak bangun dari tidurnya illa waqad zala ma bihi, kecuali telah hilang penyakit barosnya itu. Ini kalau ulama dulu itu ketika dia melakukan kesalahan langsung dibimbing oleh Rasulullah. Rasulullah menegur langsung. Bagaimana dengan kita yang jauh dari Rasulullah? Langsung didoakan oleh Rasulullah dan dia langsung sembuh. Artinya apa? Artinya ini kan terkait dengan hari-hari untuk kita menghindari melaksanakan perkara-perkara baik. Itu kan semuanya adalah anjuran. Itu hanyalah anjuran. Karena anjuran, maka lakukan saja, hindari hari-hari itu. Hindari hari-hari itu. Kenapa? Khawatir nanti benar-benar terjadi apa yang telah dijanjikan itu. Mau sahih, mau enggak sahih, mau dhaif atau tidak dhaif, itu sudah. Karena ada qala Rasulullah. Rasulullah bersabda seperti itu. Sudah, kita sami'na wa ata'na dari hari-hari itu. Karena ini sedang tidak membahas hukum ya. Larangan ini bukan larangan haram. Oh, jangan menikah di hari Rabu, jangan menikah hari Selasa, jangan menikah di hari Sabtu. Ini bukan larangan haram, tidak. Kalau masalah hukum halal haram, itu kita harus berpijak pada hadis-hadis yang sahih. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan rujukan untuk istinbatul ahkam, untuk kita melakukan produksi hukum, nggak bisa. Tapi untuk anjuran,
untuk yang masalah motivasi, untuk yang masalah tahdir, ancaman, maka sebaiknya kita hindari. Kenapa? Karena kita, takziman kepada qola Rasulullah. Rasulullah bersabda seperti itu. Seperti ini, ada ulama yang kemudian dia mengingkari hadis, padahal memang dhaif, nggak sahih itu. Dia mengingkari sehingga dia melakukannya di hari Rabu, diuji dengan penyakit, lalu mengadu kepada Rasulullah, nggak cukup, sudah sampai kepada qala Rasulullah. Karenanya zada fi syarhi risalah, kemudian menambah siapa muallif syarhi risalah dalam kitab syarhi risalah. Ada ulama mengarang syarhi risalah. Fayambagi, maka seyogianya ayat mala bimithli hada wala yanduru fi sihhati illa fi babil ahkam wa nahwiha. Maka seyogianya untuk melaksanakan terhadap fi mithli hada, terhadap kasus-kasus yang telah disebutkan tadi. Hari-hari yang sebaiknya dihindari tadi, udah lakukan saja, diamalkan saja. Wala yanduru fi sihha, enggak usah memandang tentang keabsahannya, tentang kesohihannya, enggak perlu sudah. Illa fi babil ahkam wa nahwiha, kecuali dalam bab hukum halal, hukum haram, maka kita memandang kesohihannya. Kalau memandang terhadap melihat terhadap anjuran, motivasi, sudah nggak usah melihat itu, lakukan saja. Nah, memang betul seperti itu. Tapi wa inda darurati la tawaqqafu. Tapi kalau dalam kondisi darurat, emergensi, maka la tawaqqafu, jangan berhenti, lanjutkan saja. Artinya kalau kita dalam kondisi normal, maka hendaklah menghindari hari-hari yang telah disebutkan tadi. Kalau dalam kondisi emergensi, misalnya kukunya luka atau mau patah. Sekarang hari Rabu bagaimana nih? Kalau seandainya kita nggak memotong, maka nanti akan menyakiti gitu kan. Udah potong aja, ini kondisi darurat. Hijamah, kalau nggak hijamah misalkan terjadi sesuatu dan pada hari ini adalah hari Rabu yang dilarang hijamah, lakukan saja karena kondisinya darurat. Ad-darurat itu tubihul mahdurat. Sesuatu yang emergensi darurat itu akan apa ya, melegalisasikan terhadap sesuatu yang dilarang. Bisa halal. Tsumma asyara ila ma huwal afdal fil bina'i biqaulihi wallahu a'lam. Ini kita sekarang membahas episode yang kedua tentang larangan-larangan atau waktu-waktu yang sebaiknya dihindari untuk melaksanakan pernikahan. Untuk selanjutnya kita akan membahas hari-hari yang utama untuk melaksanakan pernikahan. Baik, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Saya pasrahkan kepada moderator, barangkali ada yang ingin dipertanyakan. Baik Ustadz, Alhamdulillah terima kasih kami sampaikan atas pemaparan materi dari yang sudah disampaikan tadi. Mungkin sedikit yang saya bisa tarik kesimpulan secara garis besar, di mana terdapat larangan yang sangat pada hari Rabu untuk kita melakukan hal-hal yang termasuk diantaranya adalah melakukan ibadah suami istri ataupun menikah tadi, dan juga banyak sekali hal-hal lainnya dikarenakan pada hari Selasa ya. Pada hari Selasa ini terjadi banyak sekali hari-hari darah, seperti meninggal, saling membunuhnya anak Nabi Adam, dan juga terjadinya kematian dari Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria, dan kejadian-kejadian lain seperti keluarnya iblis, dan juga diciptakannya neraka jahanam, itu terjadi pada hari Selasa. Lalu pada hari Rabu di akhir bulan juga merupakan hari yang sangat tidak dianjurkan. Lalu pada hari Sabtu juga sangat tidak dianjurkan. Nah, tapi dari penjelasan ini tadi dijelaskan bahwasanya memang ada sedikit sedikit perdebatan antara ulama itu sendiri tentang keyakinan terhadap hari-hari tadi. Namun di akhir tadi dijelaskan bagaimana untuk masalah keabsahan ataupun kesahihan hadis, memang tidak bisa digunakan hadis dhaif tersebut sebagai acuan dalam menentukan hukum. Tapi dalam amaliyah ataupun pengamalannya,
itu sangat dianjurkan untuk tetap dilaksanakan sebagai bentuk takdiman kepada pola 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 Muhammad apa pola siapa Ustaz? Terhadap hadis Nabi itu sendiri kayak gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya simpulkan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, yang masih mengganjal, bisa dipersilahkan untuk bertanya. Baik di kolom chat maupun bertanya secara langsung. Mungkin akan sangat, apa ya namanya, sangat worth it ataupun sangat dianjurkan untuk bertanya secara langsung. Karena yang namanya menuntut ilmu itu sangat perlu yang namanya interaksi antara guru dan juga murid kayak gitu ya. Dan mungkin nanti bisa menjadi sebagaimana disampaikan di kolom chat bahwa nama-nama ataupun para anggota IKMAS yang sangat aktif nanti akan diberikan penghargaan langsung yang ini insya Allah akan langsung dari Kiai Zaim pada saat Kiai Zaim nanti ke Malang gitu. Monggo yang punya pertanyaan atau yang masih dibingungkan sangat dianjurkan untuk bertanya secara langsung ataupun bisa lewat kolom chat. Monggo teman-teman mungkin ada pertanyaan seputar karena ini terkait keyakinan dalam melangsungkan pernikahan. Saya yakin tidak hanya dalam hadis ada perdebatan mengenai keyakinan akan hari, bahkan dalam tradisi Indonesia pun akan sangat beragam tentang keyakinan terhadap kepercayaan pada hari-hari maupun terkait hal lainnya. Utamanya ya orang Jawa ini sangat banyak sekali biasanya kepercayaan mistis kayak gitu. Mungkin bisa ditanyakan dari teman-teman sekalian. Oke, mungkin kalau tidak ada yang nanya ini bisa saya sendiri mungkin mewakili ada teman saya yang bertanya Ustadz tentang ya kita tahu kalau masalah hari-hari itu nggak cuma dalam hadis aja yang dijelaskan bahwa di tradisi semisal weton ataupun semacamnya itu misalkan tidak hanya hari ya antara nama pun itu biasanya sangat mengganggu ataupun menghalangi antara dua insan untuk bersatu. Nah, untuk masalah seperti itu bagaimana kita Ustaz antara orang utara nggak boleh sama orang barat ataupun orang barat nggak boleh sama orang selatan kayak gitu itu bagaimana guys terkait weton nama kadang juga dipermasalahkan namanya tidak cocok harinya nggak pas tanggal lahirnya nggak pas. Iya, ya kita memang ada tradisi seperti itu. Kemudian ada primbon gitu juga ya, ada primbon. Kalau nggak keliru orang kalau anak yang pertama ada boleh dengan anak yang keberapa gitu kan tanggal lebih. Ya itu memang keyakinan orang-orang dulu yang mungkin memang mereka sudah melakukan semacam apa ya kayak penelitian gitu ya. Dari beberapa kasus ternyata orang yang menikah dengan iligan ini, nah itu adalah terjadi sesuatu yang seperti ini. Kalau dari saya sendiri, selama itu ada rujukannya atau memang ada ulama yang mengatakan setidaknya kita ahlul ilmi itu bersandarnya kepada ulama. Setidaknya kepada ulama. Kalau memang terkait itu ada keterangan dalam kitab, ada ulama yang mengatakan seperti itu, kita ikutin saja. Sebagaimana yang tadi, karena itu hanyalah masalah anjuran atau sebaiknya gitu kan. Tapi kalau sudah seandainya dalam kondisi darurat, lakukan saja. Misalkan anak pertama tidak boleh menikah dengan anak pertama nggak boleh menikah dengan anak pertama, misalkan. Saya nggak tahu misalkan contohnya. Anak pertama nggak boleh dengan anak pertama. Kalau nanti sama-sama anak pertama, nanti jadi seperti ini. Masalahnya anak dua ini sudah saling mencintai. Kalau seandainya tidak segera menikahkan, justru akan
terjadi kepada perzinahan, keharaman. Ini kan darurat. Kondisi seperti ini ada darurat. Sudah lakukan saja sudah. Tapi dalam kondisi normal, kita hindari saja. Misalkan saya adalah anak pertama. Oh, saya mau mencari nikah, mau mencari istri nih. Maka saya menghindarkan diri untuk mencari istri yang anak pertama. Cukup aja seperti itu. Kita ngikutin tradisi sampai itu tradisi itu tidak bertentangan dengan Islam. Dan baiknya kita merujuknya kepada ulama. Ada nggak riwayat seperti ini? Gitu kan. Kalau dalam kitab ini kan jelas Ibnu Yunus misalnya, kemudian ada Al-Manawi dan beberapa ulama lain, termasuk orang-orang menentang dengan hal seperti ini, dengan dalil seperti ini. Ya nggak apa-apa. Atau yang melarang Ibnu Yamun, yang melarang banyak ulama juga. Ya udah kita lakukan karena ada rujukannya. Tapi kalau hanya kilawakola, cakna-cakna gitu kan, sepertinya tidak ada perlu. Tidak perlu terlalu diikutin. Tidak perlu diikutin. Lakukan saja. Seperti itu. Jalani saja. Tapi beda nanti kalau kita meyakini jadi ahli nujum gitu ya. Ahli nujum itu ya apa kalau bahasa Indonesianya ahli nujum itu? Dukun kali ya. Dukun. Nah, kalau dukun mengatakan, oh, namanya ini, itu kalau di langit, ini gak cocok dengan nama ini. Itu kan dukun yang ngomong, itu haramun syadidun. Sudah ditegaskan di atas. Kalau kita nujum itu sudah termasuk di dalamnya adalah dukun yang kemudian menentukan hari-hari itu, kemudian menebak-nebak nama ini nggak cocok ini dengan nama ini, harus benar. Itu kalau kita meyakininya haram syadidun katanya siapa tadi yang ngomong? Al-Manawi. Al-Manawi mengatakan haram syadidun. Dan terkait dengan nama-nama itu dalam Islam pun sejauh ini saya masih belum pernah tahu. Karena masalah nama itu yang ada dalam bab akikah gitu kan. Kalau kita melakukan akikah di hari ke-7 maka kasih nama yang baik, nama ini Ahmad, Abdullah, nama-nama yang berkaitan dengan atau disandarkan kepada Allah, Abdurrahman dan sebagainya. Itu. Tapi kemudian ada nama-nama yang nama ini nggak boleh dengan nama ini. Itu masih belum ada, belum ditemukan. Saya juga masih belum menemukan dalam kitab-kitab. Itu hal yang sulit ya. Menyebut nama itu ada berapa juta, berapa triliun ada nama gitu kan. Bagaimana ulama bisa mencocokkan nama ini nggak cocok dengan nama ini. Atau anak pertama tidak cocok dengan anak kedua, anak pertama nggak cocok dengan anak ketiga. Itu masih belum dalam perspektif Islamnya itu saya tidak menjumpai. Sejauh ini yang kita pelajari bahwa yang ada tentang hari itu ada keterangan dalam kitab-kitab perspektif Islamnya, ada dalam kitab-kitab ulama mengatakan. Tapi kalau nama, kemudian keserasian itu tidak ada. Ya seperti itu mungkin Mas Talhis yang bisa saya tanggapi. Oke Ustaz, terima kasih banyak. Ini juga ada pertanyaan lanjutan. Terus kalau misalkan kita percaya dengan hal-hal yang tadi ataupun hal semacamnya sejenisnya kayak gitu itu bukankah itu termasuk syirik kayak gitu, musyrik kira-kira bagaimana? Iya benar. Jadi kalau makanya ulama tadi itu bahwa hari itu adalah tidak bisa memberikan kemudaratan, tidak bisa memberikan manfaat. Kalau kita meyakini bahwa hari ini adalah hari yang nahas, kemudian hari ini adalah hari yang tidak baik ini juga bisa menimbulkan kepada kesyirikan karena kita sudah meyakini semuanya hari lillah. Tapi kita mewanti-wanti ya bagi makanya kan kemudian di akhir pembahasan kita mengatakan yang bagi seyogianya itu ya sebaiknya kita lakukan saja tapi tidak sampai meyakini seperti itu, tidak sampai meyakini karena kalau sampai meyakini benar bisa sampai pada kekafiran, kekufuran. Terus bagaimana Ustaz? Bukankah itu tadi hadis Nabi kayak gitu Ustaz? Tapi kalau kita yakini malah musyrik.
begini, bahwa itu kan tentang hadis ini pun juga ternyata doif gitu kan. Ternyata doif, bukan hadis sahih. Tentang hadis-hadis yang mengatakan tidak boleh hari Rabu, tidak boleh hari Sabtu, itu sebenarnya hadis doif. Kita tidak meyakini hadis doif itu dia sampai tidak menjadikan syirik, tidak. Yang menjadikan kita syirik ketika kita menolak hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Oh tidak, itu hadisnya hadis nggak sahih, hadis sahih tapi kita menolaknya. Baru itu sampai ke tingkatan syirik. Tapi kalau dhaif itu tidak sampai ke tingkatan syirik. Karena memang kan jadi semua hadis yang telah disebutkan tadi itu kan memang hadis dhaif. Hadis dhaif. Makanya ulama menolaknya, kemudian ulama yang ini melakukannya. Tidak sampai pada tingkatan syirik. Gimana Mas Taslis? Oke, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin dari saudara Alifi mau tanya. Atau ini banyak sekali dari teman-teman ya. Dari Nifda Nurika, ada Reza, Khairunisa, ada Sinta Kusnadi. Ada Sekarang banyak maba ya. Ada Pugu ini, ada Wilda Inas, ada Maulida Dwi. Monggo. Ini pasti punya banyak sekali pertanyaan. Masa kalian nggak mau nikah ya? Kok nggak tanya? Atau udah pada siap semua tak? Oke. Wow. Kalau nanya nanti pengen nikah bawaannya kakak. Nggak apa-apa, sunnah. Ala kulihal terkait dengan ini kan satu, dia memang ada yang pro, ada yang kontra, kemudian keterangannya juga hadisnya tidak kuat. Kita diajarkan untuk moderat gitu kan ya. Di tengah-tengah. Tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri. Tengah-tengah. Kalau terkait dengan hukum, maka kita tidak bisa menghukumi haram menikah dari Selasa, haram menikah dari Rabu, haram menikah dari Sabtu. Tidak. Haram menikah di tanggal 33, tanggal 5, tanggal 13, 15, dan seterusnya. Tidak sampai ke tingkatan itu. Karena kita tidak sedang membicarakan hukum. Kita berbicara tentang anjuran. Jadi sikap moderat kita, ya udah kita berupaya untuk tidak melakukan saja. Kenapa? Karena takdiman di qala Rasulullah. Takdiman terhadap kata qala Rasulullah. Ulama yang mengatakan qala Rasulullah. Takdiman kepada itu semua. Kan ini Rasulullah, iya kalau seandainya itu adalah benar, maka kita selamat. Oh, hari Rabu Rasulullah benar-benar mengatakan kalau melakukan hari Rabu misalkan bekam, melaksanakan bekam di hari Rabu, motong kuku di hari Rabu itu akan berdampak penyakit baros. Kalau seandainya ini benar, Rasulullah mengatakan, berarti kita sudah selamat karena tidak melakukan di hari Rabu. Kalaupun juga tidak benar, ya tidak ada masalah. Kita juga selamat kan gitu. Artinya kita moderatnya kita hindari hari-hari yang telah dikatakan ulama adalah hari-hari nahas sebagai takdiman pada qala Rasulullah, karena mereka mencatut nama Rasulullah seperti itu. Tapi dia tidak terlalu antipati terhadap hari-hari ini. Jangan hari Rabu. Ini hari Rabu begini, jangan. Tidak sampai segitunya juga. Di akhir kalimat kita diajarkan untuk fayam bagi seharusnya saja. Kita bisa lakukan, kita nggak bisa, yaudah, nggak masalah. Karena yang benar bahwa yaumun kulluhu lillah, semua hari itu adalah milik Allah. Dia tidak akan memberikan manfaat dan juga tidak akan memberikan mudarat. Hanya saja berdasarkan beberapa kasus, beberapa kejadian, beberapa fenomena bahwa di hari Selasa misalkan banyak terjadi hal-hal tragis, sehingga dikhawatirkan nanti terjadi tragis juga gitu loh, karena melihat ini banyak terjadi pertumpahan darah di hari Selasa. Kita hindari saja hari Selasa.
Ya, nggak ada masalah. Sebaiknya tidak sampai meyakini. Meyakini nanti benar-benar meyakini hari itu adalah hari nahas, bisa ke tingkatan syirik. Ini ada sabda Rasulullah, enggak, maksudnya kan, ini tidak sampai ke hadis hadis shahih. Hadis dhaif nggak apa-apa kita hindari. Begitu Oke, saja Mas Hafiz ya. oke, siap, Ustaz. Oke. Mungkin ya mengingatkan lagi ini ada siapa ini, ada aku, bisa nanti tolong pakai nama asli ya, karena insya Allah nanti di kita absen atau kita rekap untuk keaktifannya bisa siapa tahu bisa dapat penghargaan langsung dari Gezaim itu kan Masya Allah. Amin amin. Alhamdulillah. Daya terus ikhlas ya. Terus ber berkarya, terus Oke. ya, terus untuk istiqomah juga dalam kajian ini. Ini kita kita penting ini. Kalau kita Qurratul Uyun ini hanya dikhususkan untuk orang-orang yang menikah, ya mereka tidak bisa menghindari dong hari-hari yang memang dianjurkan untuk tidak menikah di hari itu. Tapi karena kita masih belum menikah, kita mempersiapkan diri. Oh ternyata hari ini adalah hari yang tidak baik untuk menikah. Sebaiknya kita hindari saja deh. Gitu. Jadi referensi bagi kita. Oke. Ya seperti itu Mas. Ya, Kalau tidak ada kita tutup saja. ada lagi yang ingin tanya ini, ada Tasya, ada Ismiana, ada Amila Putri, ada Silmi, ada Ayu Hafidatun. Monggo, monggo. Masa nggak ada yang ditanyakan? Yang tadi Yang yang adik kakak pertanyaan. Ini Ustaz, ada pertanyaan titipan dari orang tentang gimana sih tadi itu tentang antara adik kakak yang mereka saling jatuh cinta dan akhirnya tersesat sampai ya naudzubillah sampai eh, hamil dan semacamnya itu bagaimana hukum anaknya itu Ustaz? Apakah ya harus bagaimanalah intinya tindakannya kayak gitu Ustaz. Ya mungkin secara general bisa juga ke orang-orang yang melakukan itu di luar nikah juga karena kasusnya ini kan tidak hanya berkhusus untuk saudara kandung karena bisa jadi yang di luar nikah itu juga sering terjadi kayak gitu apakah itu anak itu lebih baik digugurkan ataukah lanjut menikah atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah ya, kemudian terjadi seperti ini. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah SWT. Jadi kalau kita melihat ada memang fenomena di Malang banyak, di Malang banyak bahkan sempat diteliti, sempat saya punya teman yang meneliti tentang tentang kejadian ini. Terjadi, saya lupa apa namanya, nama sebutannya dalam dalam bahasa ilmiah itu ada pernikahan atau melakukan hubungan pacaran bahkan atau hubungan seksual itu antara saudara, antara anak dengan ibu, orang tua dengan anak, alhamdulillah. Hukumnya hukum zina, hukumnya tetap hukum zina, haram hukumnya. Karena itu bagian dari mahram kita gitu kan. Saudara, ibu, dan yang memiliki hubungan darah dengan kita, ibu terus ke atas, saudara, anak ke bawah, itu semuanya adalah mahram-mahram bin nasab yang haram bagi kita untuk menikahinya, halal untuk kita untuk menyentuhnya, halal untuk kita untuk melihatnya, untuk memandangnya. Kalau bahkan kalau di fikih, kalau seandainya itu adalah mahram bin nasab, kita auratnya dia hanya baina surah wa rukbah saja. Kalau itu adalah mahram, mahram bin nasab. Ketika terjadi seperti itu, bagaimana? Pertama, anaknya adalah anak zina, tapi tetap dia adalah yuladu ala fitrah. Dia tetap terlahir dalam kondisi suci. Statusnya bagaimana? Ya tetap jadi anaknya dia, anaknya si ibu, tidak anaknya si ayah. Nasabnya tetap nasab kepada ibu, berarti itu adalah anaknya si ibu, bukan anaknya si ayah. Bapaknya, eh, bapaknya atau bapak biologisnya itu tidak bisa dijadikan sebagai ayah. Dampaknya besar sekali, dampaknya besar sekali. Bagi si anak, pertama, dia tidak punya nasab kepada sang ayah.
Yang kedua, si anak ini tidak bisa mendapatkan warisan dan juga tidak bisa mewarisi. Ketika misalkan ayah biologis meninggal dunia dan dia adalah orang yang sultan gitu, maka si anak tadi tidak bisa mendapatkan warisan. Dan ketika si anak ini adalah orang kaya, ternyata si bapak pun juga tidak bisa mendapatkan warisan. Yang terakhir dan paling penting, kalau anaknya adalah anak perempuan, maka si ayah tidak bisa dijadikan sebagai wali ketika menikah. Maka ini yang menjadi PR bagi mungkin saudara-saudara kita yang ternyata pernah terjerumus dalam perzinahan hingga kemudian melahirkan anak dan kemudian bertanggung jawab menikah, maka jangan sampai anak ini walinya adalah wali ayahnya. Maka langsung pindah kepada hakim yang menikahkan. Kalau ternyata dinikahkan, pernikahannya tidak sah. Artinya nasabnya sudah hilang kepada ayah, dia tidak punya ayah, langsung kepada ibu. Solusinya bagaimana? Ketika ternyata ada dua saudara terjadi hubungan seksual seperti itu hingga melahirkan anak, solusinya ya tidak ada pernikahan. Itu adalah menjadi konsekuensi bagi si wanita tadi, kok dia mau menjual harga dirinya kepada saudara sendiri, dia mau terjerumus dalam dosa besar ini gitu kan. Konsekuensi dia harus menanggung semuanya. Dia bertanggung jawab kepada anaknya itu. Dia wajib memberikan nafkah, dia wajib membesarkan. Itu adalah kewajiban. Itu solusinya tetap seperti itu. Bagaimana kalau kemudian menikah antara saudara? Tidak boleh. Haram hukumnya. Itu adalah zinahnya sudah haram, jangan lalu ditambahi dengan pernikahan. Pernikahannya juga sudah haram. Jangan. Pertanggungjawabannya bagaimana? Pertanggungjawabannya mungkin kalau seandainya pertanggungjawaban secara Islam, maka si laki-laki tidak memiliki tanggung jawab apapun. Tanggung jawab kepada anaknya murni adalah tanggung jawab seorang ibu. Ibu yang harus membesarkannya, ibu yang harus merawatnya, ibu yang harus mengenalkannya kepada Allah, kepada Rasulullah, ibunya harus memberikan pendidikan agama kepadanya, itu semuanya ibu. Bapak biologis tidak punya tanggung jawab. Cuma secara sosial, sebaiknya kalau sudah terjadi seperti itu ya harus tanggung jawab dong. Dalam artian tanggung jawabnya berikan dia jaminan pendidikan kepada anaknya ini, jaminan kesehatan dan jaminan semacamnya. Itu sebagai bentuk tanggung jawabnya laki-laki secara sosial tadi gitu ya. Ya, wanita ini bagaimana nanti statusnya? Ya kalau seandainya dia bisa menikah dengan orang lain, menikah dengan orang lain. Tapi bagi dalam Islam, kita sebaiknya menghindarkan diri untuk menikahi wanita-wanita yang telah melakukan zina. Jadi laki-laki itu sebaiknya tidak menikah dengan wanita-wanita yang telah melakukan zina. Karena dia sudah hilang muruahnya. Sudah hilang, harga dirinya sudah hilang. Kalau sudah seperti itu, kita menikah, na'udzubillah kita menikah dengan wanita yang seperti itu, akan menjadi apa anak-anak kita nanti? Makanya di awal-awal sudah kita dijelaskan, diberikan edukasi bagaimana ketika kita menikah untuk memilih wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang afifah, wanita-wanita yang menjaga harga dirinya, wanita-wanita yang tidak sembarangan menutup aurat, tidak sembarangan membuka auratnya, tidak melakukan zina. Kenapa? Karena mereka adalah madrasatul ula bagi anak-anak kita. Madrasah harus madrasah yang terbaik, gitu kan? Harus madrasah yang unggulan sehingga bisa melahirkan anak-anak yang unggulan. Kalau madrasahnya sudah rusak, madrasahnya sudah pernah melakukan zina, naudzubillah. Nanti anak-anaknya juga seperti itu, naudzubillah. Karenanya itu nasihatnya bagi kami, kita yang para santri, mahasiswa, pertama adalah batasi pergaulan kita dengan orang-orang yang bukan mahram, dengan mahasiswi atau yang mahasiswi dengan mahasiswa. Kemudian kalau ada ternyata kita diuji dengan perasaan yang mencintai kepada saudara kita sendiri, buang perasaan itu, jauhi perasaan itu, hilangkan perasaan itu. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, Mas Nafis. Ya, Ustaz. Berarti kalau bukan mahram dianjurkan untuk menikahi, Ustaz.
ya seperti itu sebagai bentuk pertanggungjawaban berarti. Kalau bukan mahram, sekalipun tidak bukan kewajiban, tapi bentuk tanggung jawabnya ya nikahi. Kalau sudah berani menghamili ya berani menikahi. Tapi ingat bahwa itu bukan anakmu. Gitu kan. Secara Islam itu bukan anakmu. Sekalipun kamu yang sudah membuatnya, tapi itu tidak bisa menjadi milikmu. Ya. Saya yang bikin, ini saya benar-benar bikin berdua ini. Nggak bisa. Islam tidak menganggapnya kamu sebagai seorang ayah. Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak. Ya. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada? Jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Oke, tidak ada ya dari teman-teman sekalian ya. Oke, mungkin bisa kita cukupkan ya. Dicukupkan ya Ustaz nih. Ya, kita cukupkan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah hadir, yang sudah istiqomah. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan diberikan ya untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena untuk menuntut ilmu tidak hanya di universitas masing-masing, di sini pun juga termasuk bagian kita dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua diberikan kemuliaan dari proses kita dalam menuntut ilmu itu sendiri. Tetap semangat dan mengingatkan bahwa nanti akan ada reward yang insya Allah langsung dari Jazaim. Jadi tetap dijaga semangatnya, tetap dijaga keistiqomahannya dalam kegiatan-kegiatan Ikmas. Terima kasih semua yang sudah hadir. Mungkin itu saja yang dari kami bisa sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf dari awal hingga akhir atas kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya. Dengan ini mungkin bisa langsung kita tutup doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Mungkin Ustadz bisa langsung dipimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا دائم النعم يا كاثر يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا دمس يا حل من لا يأجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه صحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيد رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل عسير ويا صاحب كل فرد ويا من كل فرد ويا من كل ضيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البين والتفسير حاجاتنا وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم يا حق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم يا حق سيدنا محمد أرسل بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرك علينا فلا نحل حتى قدنا ورجعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula kegiatan pengajian rutin kita pada malam hari ini. Insya Allah untuk Jazaim ke Malang bulan September ya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk beberapa bulan ke depan biar bisa dapat lewat tersebut. Terus Ustadz, terima kasih banyak. Bisa another Baca.